Oke, langsung kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, pada kesempatan siang kali ini kita bertemu lagi di acara edukasi online bersama GK Invest Semarang. Hari ini hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 29 April 2021. Nah, di akhir bulan April kurang 2 hari lagi. Nah, kita lihat pergerakan market, harga emas, harga euro, harga pound sterling. Nah, kita cek nanti menggunakan analisa Confluence Detector. Nah, analisa ini wajib kita ketahui. Nah, apa itu analisa Technical Confluence Detector? Jadi, sebentar saya share ya, supaya kita tahu apa namanya analisa ini. Oke, bagi Anda yang online di Klik Meeting, kemudian juga online di YouTube live streaming di channel YouTube GK Invest Semarang, kami ucapkan selamat datang di siang hari ini. Kita akan mengadakan edukasi online. Nah, ini untuk trader pun juga wajib tahu. Oh ya, untuk kalender ekonomi ya. Untuk kalender ekonomi pada hari ini, hari Kamis 29 April, nanti jangan lupa nanti malam jam 19.30 itu nanti akan dirilis data dari Amerika produk domestik bruto. Karena produk domestik bruto ini juga salah satu instrumen yang digunakan oleh bank sentral untuk menentukan kebijakan moneternya. Nah, jadi data ini sangat penting sekali dan sangat berpengaruh terhadap pergerakan indeks dolar. Nah, itu nanti akan dirilis jam 19.30. Produk domestik bruto kuartal. Jadi untuk kuartal pertama di tahun 2021. Dari prediksi analis menempatkan untuk data ini sekitar 6,1%, sedangkan prediksi sebelumnya, data keluar sebelumnya, PDB sebelumnya itu 4,3%. Jadi ada kenaikan untuk produk domestik bruto di Amerika. Nah, naiknya menjadi ke 6,1%. Dan ini termasuk kategori bintang 3. Jangan salah, ini kategori high impact. Jadi sangat-sangat berpengaruh dan akan menggerakkan indeks dolar untuk nanti malam jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, bagi Anda yang punya akun posisi, jangan lupa untuk nanti stay tune melihat, menyimak pergerakan instrumen trading yang sedang Anda transaksikan di MetaTrader 5 GK Invest. Gitu ya. Entah itu komoditas, entah itu mata uang, atau mungkin indeks saham. Nah, itu nanti akan Anda cek di situ. Apakah harga bergerak naik atau bergerak turun. Kemudian di saat yang bersamaan, nanti malam juga dirilis klaim pengangguran. Klaim pengangguran untuk minggu ini, analis menempatkan ada kenaikan jumlah klaim 549 dari prediksi sebelum data keluar minggu lalu 547. Jadi ada penambahan jumlah klaim, otomatis ada penambahan jumlah tenaga kerja dan ini akan sedikit membebani pergerakan indeks dolar. Nah, paling nggak indeks dolarnya bisa sedikit direm karena misalnya nih data PDB-nya Amerika lagi menguat. Nah, PDB-nya misalnya menguat nih, bagus. Oke, naik penguatan untuk indeks dolar. Kemudian klaim pengangguran ternyata banyak yang mengajukan klaim pengangguran atau lebih buruk daripada prediksi analis. Ya, harganya akan kembali lagi dia turun. Nah, jadi paling tidak kita dapat gambaran untuk pergerakan indeks dolar untuk nanti apa namanya? Nanti malam itu paling enggak akan menggerakkan indeks dolar, data yang nanti malam menggerakkan indeks dolar, harga kemungkinan akan harga kemungkinan akan berfluktuatif. Nah, seperti itu. Sorry agak gerak. Nah, itu untuk data ekonomi
nanti malam, kemudian juga ada jam 9 malam dirilis penjualan rumah tertunda, pending home sales. Jadi ini juga, berpotensi untuk menggerakkan indeks dolar juga karena termasuk kategori bintang 3. Jadi jam, 9 malam waktu Indonesia bagian barat ya, 21.00 waktu Indonesia bagian barat, diprediksi jumlah penjualan rumah tertunda itu mengalami peningkatan. Dari data yang terakhir sekitar -10,6%, diprediksi untuk, bulan ini sekitar 5,0%. Jadi ada kenaikan jumlah klaim. Nah, jadi ada 2 event, 2 data ekonomi yang nanti malam wajib Anda lihat pergerakan instrumen trading di MetaTrader 5 GK Invest, yaitu jam 19.30 data produk domestik bruto sama klaim pengangguran, 19.30 waktu Indonesia bagian barat ya. Kemudian yang kedua adalah data ekonomi penjualan rumah tertunda, nanti jam 9 malam, 21.00 waktu Indonesia bagian barat. Nah, itu wajib Anda cek, Anda lihat 19.30 dan 21.00. Sorry, 21.00 bukan lebih, 21.00. Jam 9 malam, nanti Anda perlu lihat. Oke, kita langsung saja ke technical confluences detector. Nah, ini trader pun juga wajib tahu karena teknik ini menggabungkan beberapa indikator ya. Menggabungkan beberapa indikator, kemudian juga menggabungkan bukan indikator sih. Ada indikator juga, ada Bollinger, kemudian juga ada uh, simple moving average, Fibonacci, pivot point, support resisten, harga tertinggi, harga terendah. Nah, itu digabungkan menjadi satu dan membentuk suatu kayak semacam garis. Nah, ini juga wajib trader juga wajib tahu. Bentar, agak sedikit saya besarkan ya supaya kelihatan enak dipandang. Nah, jadi full body. Wajib tahu. Nah, untuk orang sering menyebutnya TC ya, Technical Confluences Detector. Indikator, sorry, bukan indikator atau detektor ya. TC, Technical Confluences. Nah, ini jadi berisi untuk menentukan jumlah harga di mana kita bisa melihat suatu instrumen trading, entah itu forex, entah itu komoditi, entah itu di indeks, itu jika marketnya bergerak di situ-situ aja atau dalam bentuk ranging atau sideways atau stagnan, kita perlu cek nih di technical confluences ini. Nah, kalau misalnya di situ banyak sekali indikator yang menghalangi pergerakan harga atau istilahnya ruwet lah ya, istilahnya ruwet itu. Nah, kita tahu, oh ini berarti market lagi sideways nih. Kita bisa memanfaatkan buy di harga rendah, sell di harga tinggi. Nah, seperti itu. Fungsinya itu. Tapi kalau market misalnya lagi rally, nah kayak emas ini, emas beberapa waktu lalu rally, itu juga perlu kita cek di technical consensus ini. Ini rally kenapa nih? Nah, nanti akan kita lihat kenapa dia market bisa rally, kenapa market bisa sideways. Nah, jadi intinya TC ini, technical consensus ini berisi indikator, kemudian indikator ada Bollinger Band, kemudian ada simple moving average, kemudian ada Fibonacci, kemudian ada pivot, support resisten, kemudian dan banyak lagi harga tertinggi, harga terendah. Nah, itu wajib Anda lihat, Anda ketahui. Karena alat ini untuk mendeteksi atau menarik tingkat harga di mana pertemuan indikator dan level kunci itu dicatat. Nah, itu sangat penting sekali. Sedangkan kalau misalnya ada garis kosong, nah itu mewakili area di mana harga dapat bergerak tanpa hambatan teknis. Jadi kalau tidak ada warnanya coklat, nah market bergerak akan lurus. Dia akan bergerak akan lempeng, bukan lempeng ya, apa ya namanya istilahnya. Istilahnya ya market bergerak tanpa hambatan, lurus. Jadi kayak rally lah ya, rally ya. Market bergerak rally ya, seperti itu. Nah, itu yang
jika ada harga melewati atau harga bergerak tanpa hambatan atau tanpa adanya garis warna coklat-coklat. Nah, jadi warna semakin coklat itu warna yang semakin, membuat apa ya, harganya tertahan di situ. Nah, jadi kalau datangnya marketnya dari atas menuju ke bawah, turun, kalau marketnya turun, kemudian melewati garis warnanya coklat pekat atau coklat matang lah ya kalau orang Jawa bilang, coklat coklat, terlalu coklat lah ya, coklat kehitam-hitaman. Nah, itu biasanya harganya akan mantul lagi, balik lagi ke atas. Atau kalau misalnya market datangnya dari bawah menuju ke atas, dan kebetulan di atas ada garis coklat yang cukup panjang dan warnanya pekat banget atau mungkin mendekati hitam lah ya, mendekati hitam. Ketika harganya mendekati level tersebut, biasanya harganya akan kembali lagi turun, mantul. Karena di situ ada banyak sekali pertemuan indikator, pertemuan, sinyal yang mana market kemungkinan akan tertahan di situ. Atau mungkin biasanya kalau, dia letaknya di atas berarti ada seller nih di atas nih. Nah, seperti itu. Atau kalau misalnya di bawah, market datanya dari atas menuju ke bawah, oh berarti ada buyer, bukan buyer apa, ya ada buyer lagi, apa namanya, apa namanya, menahan harga, ada buyer di bawah. Nah, seperti itu. Jadi kalau warnanya semakin coklat itu semakin kuat, intinya itu. Nah, sampai di sini mungkin saya rasa paham lah ya. Jadi technical confuses ini, tidak bisa diakses sembarangan. Nah, kalau Anda mencoba mengakses silakan coba searching di Google tulisannya technical confluences. Nah ini, mungkin nah ini tulisannya ini, technical Diavik Street ya adanya. Technical confluence detector, silakan diakses. Jadi hanya, koneksi internet tertentu yang bisa akses. Cukup menariknya di situ. Nah, tapi nggak usah khawatir karena nanti setiap live trade saya akan membawakan technical ini karena technical ini juga mencakup beberapa analisa, jadi nggak usah khawatir setiap nanti ada live trade bersama saya, nanti saya akan pakai ini. Nah, selanjutnya saya akan pakai ini. Jadi lebih enak untuk menginformasikan ke Anda semuanya, para trader di seluruh Indonesia, khususnya bagi nasabah GK Invest Semarang. Nah, ini bagi Anda yang belum jadi nasabah, silakan bikin, demo akun, mencoba untuk MetaTrader 5 GK Invest, hubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Oke, kita langsung cek ke sini ya. Jadi intinya ini untuk mendeteksi, apa namanya, market, kenapa kok market sideways di situ-situ aja. Ada apa nih? Nah, seperti itu. Oke, kita cek untuk yang biasanya pertama sih emas ya. Kita lihat XAU USD. Nah, kita ketik. Oh ya, untuk time frame, ini time frame menggunakan 15 menit, H1, H4, sama harian. Jadi kita bisa cek, kita bisa lihat kenapa, apa namanya, time frame kalau misalnya Anda lihat dari M15, kemudian H4, kemudian H1, atau harian bisa dilihat di situ. Nah, sekarang kita cek, kita lihat kenapa harga emas ketika tadi pagi rally naik, harga emas rally naik open di 1781 ya. Harga emas tadi pagi opennya di 1781, rally naik sampai di 1789 dan dia kembali lagi turun. Ada alasan kenapa kok 89 turun ya? Nah, kita bisa cek di sini nih. Kenapa harga 89 turun? Karena, nah ketika market tadi pagi open market 1781, SAO ya, yang sebelah sini, yang sebelah kiri ya, yang sebelah kanan yen, sebelah kiri. Nah, XAU kenapa tadi, apa namanya, open di 1781 naik sampai di 1789 terus mentok turun. Nah, kenapa kok mentok di 89? Di sini kita bisa lihat alasannya. Kenapa dia bisa, cuman sampai 89 sekarang dia rally turun sampai di 17.7
8. Ya seandainya kita tahu sell di 89 sih enak ya, dapatnya lumayan. Nah gitu seperti itu. Tapi jangan Anda nggak usah khawatir dengan technical ini kita bisa melihat alasannya apa. Di sini real time, real time. Nah, ketika market naik, nah di sini ada tahanan nih. Nah, di sekitar 1789 sampai 1790 ya. Ya, yang warnanya coklat ini yang saya tunjukkan kursornya nih. Kenapa kok market tertahan di 1789? Karena di situ ada Fibonacci 23,6% weekly. Weekly loh bro, weekly itu cukup kuat sekali. Jadi tidak sembarangan orang untuk melewati level Fibonacci mingguan. Karena itu cukup kuat sekali. Diperlukan apa ya, volume transaksi yang cukup cukup lumayan besar untuk melewati level-level Fibonacci weekly. Apalagi monthly, itu lebih kuat lagi. Nah, gitu. Nah, kemudian ada Bollinger 15 menit upper, berarti sudah di atas. Kemudian ada harga tertinggi H4 previous high 4 jam. Nah, jadi market tertahan di 89. Gitu kan ya. Kemudian market turun nih. Nah, dia kembali lagi turun. Di sini juga kita lihat ini 15 menit ya. Kita cek ke H1. Kita lihat H1 ternyata banyak sekali warnanya coklat. Nah, warna coklat banyak sekali di sini. Ada ini ya, warnanya coklat. Market sebentar. Dari 17.881 naik sampai di 76. Nah, sekarang tujuan di sini nih, mentok di sini. Nah, sekarang market low-nya 76 ya, 1776. Kenapa kalau 1776 kemudian dia mantul naik lagi 78? Lumayan dapat 2 poin. Dapat 2 poin emas XAUUSD. Kenapa kok market mantul lagi naik ke 78 setelah menyentuh 76? Karena di sini ada ini nih. Nah, ada simple moving average 10 H4, kemudian ada simple moving average 100 15 menit dan ada Fibonacci 61,8% mingguan atau weekly. Sekali lagi, Fibonacci weekly itu cukup kuat sekali, apalagi monthly. Kalau kita ketemu monthly atau weekly, itu biasanya marketnya mantul. Ibarat bola, kalau kita lempar ke bawah, bolanya akan mantul ke atas, naik. Bola kita lempar ke atap, ke genting, nah dia akan mantul lagi turun. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati terhadap Fibonacci, karena Fibonacci cukup ampuh sekali dan bisa kita gunakan untuk analisa. Analisa paling simpel sekali ya Fibonacci itu. Nah, seperti itu. Oke, sekarang tahu Anda kenapa marketnya mantul dari 76. Nah, karena ada ini ya, simple moving average 10, 4 jam, dan simple moving average 100, 15 menit. Kemudian ada Fibonacci 61,8% 1 jam. 1 jam. Weekly, mingguan. Jadi market mantul naik ke 78. Lumayan loh dapat. Oh, bukan tuh ke 78 ya. Ke mana nih? Bentar saya cek ke MetaTrader ya. Mantul ya ke 78. Nah, lumayan. Nah. Situ. Nah, tadi yang saya jelaskan kalau marketnya low, kalau misalnya tidak ada indikator gimana, Pak? Nah, seperti ini nih ya. Seperti lah ini nih. Ini lowong nih, kosong warnanya putih semuanya. Nah, itu biasanya market akan rally turun. Nah, cara bacanya gitu. Jadi kalau misalnya melewati 75, ya kisaran 75 lah, 75.00 ya. Melewati 75, kemungkinan market akan terdorong turun. Nah, jadi hati-hati jangan keburu kita ambil posisi buy, karena di sini warnanya tidak ada warnanya putih ya, putih atau tidak ada warna coklat. Jadi tidak ada penghalang yang membuat market mantul naik lagi. Nah, jadi hati-hati jika break ke 74, 73, 72, 71, jangan keburu ambil buy lagi, buy dulu. Mending kita menunggu yang di sini nih, di 69 atau 70 lah. 70 di sini ada
Fibonacci 61,8% harian. Mungkin kita bisa buy di kisaran 1770. Sampai nanti dia mentok ke sini. Ke pivot S1 Bollinger Band. Dia akan kemungkinan tertahan di situ. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Anda harus lihat juga. Karena kalau misalnya dia melewati 69, ini bisa bablas nih. Warnanya putih lagi. Nah, sekali lagi tidak ada penahan jika market turun di bawah level 69, 68, 67, 66, 65, 64. Nah, mendingan Anda menunggu buy di level, kalau menurut saya nih ya. Menurut saya mending Anda menunggu level buy di level 64 atau 63. Karena di situ ada Bollinger Band H1 lower di bawah, berarti lower itu garis Bollinger yang paling bawah. Yang tengah namanya middle band, yang atas namanya upper band, yang bawah namanya lower. Nah, sedangkan ini di market level 1764 ini ada Bollinger Band lower H1. Jadi yang paling bawah biasanya sih mantul naik biasanya seperti itu. Secara penggunaan Bollinger ya maksudnya ya. Secara penggunaan Bollinger technical itu biasanya naik. Dan previous low untuk weekly. Jadi paling enggak harga terendah mingguan. Biasanya buyer akan membuat harga kembali lagi naik atau up lagi seperti itu. Jadi Anda perhatikan di situ mendingan untuk emas kalau misalnya mau buy di 70 silahkan, spekulasi 69 juga silahkan. Tapi kita tahu risikonya. Nah, berarti sekarang Anda sudah tahu risikonya. Jika saya buy di 70 sama di 1770 atau 1769, saya boleh buy. Tapi ternyata potensi market untuk turun pun juga cukup terbuka sekali karena tidak ada penahan di sini. Nah, menariknya di situ nih indikator ini. Jadi kita tahu harga. Jadi kemungkinan Anda paling enggak menunggu sampai di 64 lah ya. 64, 63 lah sedikit kita turunkan 1 poin. Gitu. 21. Saya rasa untuk H4-nya pun sama sih ya. Nah, H4 pun sama seperti ini. Terlihat, ya kan? Nah, mungkin warnanya memang sedikit agak kurang begitu terang karena kita pakai time frame H4. Kecuali yang pekat itu di sini nih. Nah, ini jadi catatan. Sebentar, kita lihat harian. Nah, ini hariannya di sini kuat sekali di sini. 17 ketahan di sekarang running di 79 ya. Nah, tertahan di sini. 1781 itu cukup kuat sekali di situ. Nah, ini yang untuk penahan yang atas itu di sekitar 1798 sampai 1800, 1800. Di situ ada previous weekly high, harga tertinggi mingguan, dan ada pivot monthly R2. Jangan lupa, ini resisten 2 monthly bulanan. Ini juga cukup kuat sekali di situ. Perlu kekuatan bear yang volume transaksi yang cukup besar untuk menembus ke level 1800. Mungkin kita bisa sell dulu sih di 1798, 99, kemudian 1800 sampai di 1801 lah ya. Nah, tapi kita setelah itu kalau misalnya dia masih kuat naik harus kita pakai stop loss atau enggak kita switch. Switch itu ganti arah, balik arah. Karena potensi naik juga cukup terbuka. Kalau melewati ini, tapi saya rasa ini juga cukup kuat sekali karena warnanya coklat pekat banget. Jadi level 17, sorry. Jadi level 1798, 1798 sama 1799 sama 1800. Nah, itu perlu Anda perhatikan di situ. Kalau misalnya mengambil posisi sell untuk daily ya ini ya, sambil daily. Nah, di sini nih. Cukup kuat sekali. Nah, kalau misalnya nih marketnya break di 92, Anda pun jangan keburu-buru ambil posisi sell. Karena di sini penahannya sedikit. Ini cuma ada Bollinger Band H4 H1 upper. Jadi kemungkinan bisa lolos lurus ke 95 sampai ke menguji ke 97, 98. Nah, habis itu baru kita sellnya di sana. Mending seperti itu.
Nah, begitu kan ya, Anda sudah tahu untuk fungsinya ini. Oke, dari Pak Jumari Abdullah, untuk posisi euro gimana? Oke, kita lihat posisi euro menggunakan technical ini. Kita cek untuk euro USD. Nah, untuk di euro USD sekarang running mendekati ini ya. Ini saya pakai H4 tertahan di level ini. Bentar, saya lihat pergerakan euro USD-nya dulu untuk saat ini naik dulu, habis itu dia turun. Nah, melewati ini. Harga terendah saat ini di euro itu di 1.21.159 ya. Barusan tadi break low beberapa menit yang lalu. Cuman dia tertahan sampai di sini. Nah, ini saya pakai H4. Saya rasa untuk saat ini pun level kita bisa cari posisi buy. Karena market datangnya dari atas ya. Market datangnya dari atas dan melewati ini nih. Di sini ada Fibonacci 23,6%, H1, kemudian previous low 15 menit, kemudian previous H1, ada Bollinger Band 15 menit lower. Belum lagi yang di sini nih. Ada Fibonacci 38,2%, kemudian juga ada Simple Moving Average 10, H4 previous weekly high. Saya rasa ini juga penahan yang cukup kuat sekali. Market datangnya dari atas menuju ke bawah nih ya. Berarti untuk level saat ini saya rasa sih level buy sih. Untuk buy di Euro USD. Ya paling enggak kalau misalnya mungkin sedikit menunggu turunan atau mungkin menunggu harga break low sekali lagi, nah itu bisa dilakukan untuk Pak Jumari. Itu Pak. Untuk take profit, nah untuk take profit mungkin kita nggak banyak ya Pak ya untuk take profit untuk Pak Jumari. Ini karena beberapa kita cek pakai TC ini, Technical Confluences Detector atau indikator. Ini juga akan tertahan di sini semuanya. Soalnya banyak sekali penahannya. Ada Simple Moving Average 10, H1, Simple Moving 10 H1, kemudian previous high 1 jam, dan ada weekly R1. Nah, weekly R1 ini juga cukup kuat sekali. Resisten 1 weekly itu di kisaran 1.21.500, antara di sekitar 500. Jadi saya rasa cukup kuat sekali di situ. Kalau misalnya kita buy, ya mungkin take profitnya kalau menurut saya sih di kisaran 1.21.360 sampai 400. Nah, jadi nggak banyak nih Pak Jumari untuk kita ngambil take profit untuk apa EU. Ya mungkin saya tulis ya untuk EU. Nah, saya tulis dulu Euro USD area buy 1.21.250 sampai 1.21.115. Berarti sekitar area buy area sekarang sih ya, running sekarang sih bisa ambil posisi apa namanya? Posisi beli. Kemudian untuk sebentar saya tulis dulu. Untuk take profit bisa 1.21.000 berapa tadi? Bentar, saya cek dulu. Kita pakai H1 ya. Karena di sini banyak sekali penahannya. 35 sampai 40. Nah, sangat tipis sekali. 350 sampai sekitar 350. Kemudian untuk stop loss 21.000. Terus, nah itu Pak Jumari untuk Euro USD. Oh ya, yang emas tadi belum saya tulis ya. Ya, nanti di sini coba ini saya tulis untuk XAU USD. XAU USD. Nah, ini XAU sebentar untuk yang buy
Oh iya itu ya. Coba Jumari untuk yang di Euro area buy bisa buy, kalau saya lihat sih areanya menurut technical ini sih buy no ya. Buy saat ini. Kemudian untuk stop loss 1.21.000, take profit ke 1.21.350-an. Nah, di area itu untuk kita bisa ngambil take profit. Nah, itu berdasarkan technical yang barusan kita pelajari ini. Technical Confluence Detector. Oh ya, untuk emas, tadi harga emas, harga emas sudah naik tuh, 78, 81 kan ya. Sempat marketnya turun, emas di 76 ke sini, mantul di sini. Kita bisa cek, nah kan. Market datanya dari atas menuju ke bawah, dari 89, dia mentok 89 di sini nih. Nah, kita bisa sell kan, dapat sell turun, kemudian mantul lagi di sini di 76, 77 lah ya, 77, 76. Nah, karena ada Fibonacci 61,8% weekly, previous low 1 jam, SMA 215 menit, dan SMA 51 jam. Mantul lagi ke 81. Lumayan. Tadi kita bicara masih 78 ya. Masih 78, terus saya membahas masalah Euro USD karena pertanyaan dari Pak Jumari. Kembali lagi lihat ke emas, ternyata emasnya sudah naik 81. Nah, jadi technical ini memang harus Anda ketahui bagi Anda seorang trader, bagi Anda yang saat ini lagi bertransaksi pakai teknik apapun, kita tidak bisa menutup mata mengenai indikator ini, cukup lumayan, ya lumayan lah kalau menurut saya sih lumayan bagus ya. Nah, jadi kita tahu harga mantul. Kenapa kok harga mantul di area ini? Kenapa kok harga kembali lagi turun atau harga mantul kembali lagi naik di area ini? Nah, cek di sini. Kelihatan semuanya transparan, gitu kan ya. Jadi itulah GK Invest mengedepankan edukasi kepada seluruh trader dari seluruh Indonesia. Nah, nah ini ada cumannya nih, technical conferences ini cuman diakses itu tidak bisa kita mengakses menggunakan internet, Telkomsel, XL, Tri, Indosat, tidak bisa. Saya pernah coba, saya sudah pernah coba. Silakan kalau Anda coba, kalau nggak percaya silakan dicek. Nah, jadi indikatornya juga cukup panas sekali, bisa diaksesnya di kantor GK Invest. Nah, cabang Semarang lagi, gitu kan. Cabang Semarang bisa diakses. Ya mungkin kalau pakai provider lain VPN bisa sih. Cuman kalau menurut saya kemarin saya coba pakai VPN juga nggak bisa, susah diakses. Jadi mungkin Anda bisa meminta informasi ke tim sales GK Invest Semarang untuk melihat technical ini. Itu. Jadi kalau Anda mungkin susah untuk mengakses technical ini, bisa tolong Mbak, Mas, tim sales GK Invest Semarang, tolong dong saya dilihatin untuk technical confluences ini apakah harga mantul kemana nih? Nah, seperti itu. Itu nanti akan kita bantu. Jadi bagi Anda yang saat ini lagi nonton tayangan saya, lihat tayangan ini, yang belum bikin demo akun, silakan bikin demo akun menghubungi tim sales GK Invest cabang Semarang. Gitu kan ya. Oke, itu untuk yang di Euro. Oke, Euro emas sudah ya. Kita cek Euro, oh Euro masih di sini, masih belum bergerak kemanapun ya untuk Pak Jumari Abdullah. Jadi Pak Jumari juga sudah tahu kenapa kok market setelah naik kemudian turun dan mantul di sini. Nah, ini tekniknya di sini. Kebetulan yang tadi emas sudah profit, mantul naik, kembali lagi turun, sekarang dia naik lagi. Untuk emas sudah dapat profit lah ya, lumayan. Ya 23 poin lah. Kemudian untuk yang di euro masih OTW. Jadi market euro untuk buy, kenapa kok kita buy sekarang? Nah, karena ada market tertahan oleh previous monthly high, Bollinger Band H1 middle, dan Fibonacci 23,6% harian. Nah, belum lagi yang ada di sini nih. Ada 38,2% mingguan. Mungkin saya pakai 4 jam ya. Nah, tertahan di sini. Kemudian di sini juga ada Fibonacci 38,2% yang akan menjadi penahan euro supaya euro tidak meluncur turun terlalu deras. Jadi ada banyak penahan di situ. Jadi paling enggak potensi untuk naik juga cukup terbuka. Oke, untuk yang di euro sama emas, kita lanjut ke
Instrumen yang cukup difavoritkan para trader yaitu pound sterling. Nah, kita cek pound sterling sama pound sterling yen ya. Nah, biasanya pound sterling yen ini juga cukup favorit juga nih. Apalagi sekarang pound sterling yen lagi sempat naik ya, Briga ya. Nah, ini ada hati-hati untuk pound sterling yen. Kita lihat H4. Nah, karena cukup menarik sekali nih. Karena sebentar lagi pound sterling yen akan melewati garis yang kosong. Oh, maksud garis, bukan garis. Apa namanya? Tidak ada indikator sebagai penahan harga balik turun atau tidak ada penahan untuk kita ngambil posisi sell. Maksudnya marketnya ini sekarang lagi mendekati harga tertinggi siang ini ya. Untuk pound sterling yen jadi 151.988. Jadi mendekati 152. Nah, low-nya 151.286. Jadi sekarang marketnya break high. Break hati-hati karena di sini nanti sebentar lagi juga tidak ada penahan. Kalau misalnya market melewati garis ini ya. 152.30 lah ya, 300. Nah, ini bisa lurus naik sampai di 152.700. Jadi bisa sampai sekitar berapa poin nih? Lumayan. Dari 300 ke 700, 400, 400 pip. 400 pip berarti kalau atau 400 poin ngambil satu lot ya berarti $400. Kalau 0,1 ya berarti $40 nilainya. Nah, sekarang kita biarkan aja GJ ini masih naik-naiknya. Nah, kan? Kemudian kita beralih ke GU. GU ini juga banyak apa namanya? Banyak peminatnya untuk pound sterling apa namanya? USD. Nah, pound sterling USD sekarang bergerak di 1.39.649. Harga tertinggi 39.756, 1.39.756. Nah, ini market masih tertahan di sini karena di sini juga banyak sekali. Nah, Anda bisa lihat ya, banyak sekali warna coklat. Nah, di sini juga cukup kuat. Ada SMA 5 untuk 15 menit, Fibonacci 23,6% weekly. Nah, yang menjadi penahan market supaya tidak lurus naik terus untuk pound sterling. Kemudian previous high 15 menit, previous high 1 jam dan Bollinger Band 15 menit untuk upper. Nah, sebelum lagi di sini nih. Ini banyak sekali penahannya di sini. Jadi saya rasa untuk market pound sterling pun kita bisa buy and sell ya. Mungkin kita bisa sell di sinilah mendekati level 1.39.800-an atau kita menunggu break satu kali lagi. Ini sekarang harga pound sterling tertinggi 1.39.756. Nah, 756 ya kita tunggu ke 800-an lah ya. 800 kita bisa ambil take sell. Nah, ini penahannya juga cukup banyak sekali di sini atas-atasnya. Bawahnya pun juga sama. Naiknya pun kalau misalnya turun pun juga tertahan di level ini nih. Warna coklat cukup beraneka ragam. Nah, ini juga ada yang panjang nih. Panjang ini saya pakai time frame H4 ya. Panjang ini sekitar 1.30 39.000 ya, 39.000 sampai 1.38.900. Mungkin kita bisa area buy di situ. Seandainya marketnya turun mendekati 1.39.000, marketnya pound sterling ya, kita bisa take buy di situ. Karena di situ ada Fibonacci 61,8% monthly. Jangan salah, monthly bulanan. Jadi saya rasa cukup kuat sekali untuk menahan laju supaya harga tidak drop apabila ini suatu saat nanti drop nih ya, drop sampai di 39.000. Nah, kita bisa cari pantulan harga untuk ngambil posisi beli. Karena di situ ada Fibonacci 61,8% mingguan dan ada Fibonacci 61,8% weekly, mingguan sama bulanan. Nah, jadi saya rasa cukup kuat sekali di situ untuk menahan pergerakan apa namanya pergerakan pound sterling.
untuk supaya tidak lanjut turun sampai di 3850 misalnya. Nah, 3850 kan di sini nih, jauh nih. Masih ada kecil-kecil di sini banyak sekali. Nah, kan berarti kan paling nggak bisa take buy lah ya di sini. Untuk area sell ya kita bisa mendekati di sini 1.39.800 eh 39.800-an ya. Kita bisa ambil take sell, ngambil pendek-pendek, kecil-kecil untuk pound sterling karena penghalangnya juga banyak sekali. Anda juga bisa lihat ini kalau saya arahkan kursor pun juga banyak sekali penahannya di sini. Ada Fibonacci, weekly, daily, simple moving average, kemudian Bollinger, previous high, previous low. Nah, itu. Oke, itu untuk yang di pound sterling. Kemudian kita cek satu kali lagi BTI ya, coba kita lihat crude oil. Nah, crude oil pun ada nih. Nah aja, tuh BTI. Kita cek H1 seperti apa gambarannya. Nah, BTI seperti ini. Masih lurus naik. Oh, kan nih GJ-nya juga masih naik. Jadi Anda jangan sell dulu. GJ jangan sell dulu ya. Nah, lebih baik kita tunggu sedikit naik sedikit kita bisa buy. Nah, breakout lah ya, breakout. GJ-nya karena ini juga penahannya kecil-kecil nih. Satunya ini, H4-nya juga seperti ini. Jadi masih lurus, lurus-lurus saja untuk yang di GJ. Kemudian yang di WTI, ya di apa crude oil. Crude oil, nah ini sempat naik nih ya. Dari tadi pagi open langsung lurus naik. Nah, kenapa dia lurus naik? Ini melewati beberapa penahan dan melewati garis putih. Jadi tidak ada penahannya di sini. Dia lurus naik mentok sampai di 26. 64.26 nih. Tertahan di previous high 4 jam. Kemudian market balik turunnya sekarang running lagi di sini. Di atasnya nih. Saya rasa untuk potensi buy sih ya. Saya lebih anu ke posisi beli. Atau kalau misalnya mungkin Anda belinya di sini mungkin terlalu tinggi karena mendekati harga tertinggi ya, mungkin kita bisa buy agak sedikit turun ke bawah nih di level ini. Karena di level ini pun juga banyak penahan yang apa namanya penahan yang bergerak di sini. Ada Fibonacci 61,8% bulanan. Ini pun juga kemungkinan market kalau turun sampai mendekati level ini biasanya dia mantul untuk apa namanya kembali lagi naik. Nah, ya paling enggak area buy untuk 63.86 lah ya, 63.86 sampai 63.76 untuk yang di crude oil. Ini belum saya tulis, tadi pound sterling belum saya tulis ya. Area buy untuk crude oil 63.86 sampai 63.76 untuk take profit. Bentar kita lihat lagi untuk take profitnya. Kita bisa ngambil take profit di pendek sih ya, pendek sampai di 6409. Take profit 64.09. Sebenarnya sudah update tadi sih ya, marketnya sudah naik. Enggak, siapa tahu lagi kalau nanti dia turun lagi ya, sekali lagi kita punya kesempatan lah ya, kalau marketnya turun. Ini dan stop loss kita juga perlu cek karena kalau bablas ini bisa melewati level ini. Nah, ini levelnya kecil-kecil masalahnya nih. Kita lihat H4. Nah, ini kan kelihatan. Paling enggak ke 70 ya, 63.70 kita batasi supaya tidak terlalu turun terlalu jauh. Ya 65 lah ya.
65. Nah, ini untuk crude oil. Kemudian untuk uh, apa tadi? QU ya, pound sterling. Pound sterling, kita kembali lagi ke pound sterling. Nah, di sini nih. Agak ruwet di sini nih. Ruwetnya di sini nih. Ini kalau misalnya naik, uh, mungkin kita bisa sell. Saya rasa sih sellnya kita bisa ngambil di daerah sini lah ya, mendekati psikologi sekalian. Nah, di sini nih. Ini ada pivot R1 monthly. Nah, mungkin bisa sell di 80-an juga bisa. Tapi kalau breakout di 1.40.000, kita harus wait. Oke. Berarti area sell GBP USD 1.39850 stop loss untuk take profit ya. Untuk take profit itu di area sampai sini lah ya. Tertahan di 38,2% biasanya. 3945. Kita ambil pendek-pendek. 1.39450 dan stop loss 1.40.015. Apa kok kita pakai 15 Malari? Nah, ini akan tertahan di sini nih. Nah, ini untuk pound sterling. Jadi pound sterling kemungkinan naik dulu ya nih, naik sedikit dulu sama kayak euro. Euro kemungkinan juga perlu di apa namanya mengejar naik dulu. Nah, ini GJ-nya sudah mulai meroket. Nah, ini kan dia lurus ke atas. Ini sebentar lagi kalau misalnya breakout ini sampai ke 24, paling nggak tertahan ke R3 dulu. Sedikit ada pantulan atau ada perlawanan resisten 3 weekly karena ini weekly. Daily ya, mingguan. Jadi tertahan sedikit di sini untuk yang di GJ pound sterling yen. Balik turun lagi kalau dia breakout, nah kita bisa buy untuk ngambil paling enggak ini tidak ada penahan di sini nih ya. Contohnya nih. Tidak ada penahan, diwaspadai, jangan keburu ambil posisi sell. Mungkin kalau breakout di R3 itu antara 152.20-an lah ya. 20-an sampai 200-an maksudnya 3 digit. 200-an sampai 250. Nah, kalau breakout itu ya kita mending follow buy. Karena biasanya kalau tidak ada penahan di sini market akan lurus. Dia akan lempeng sampai ke 70-an lah ya, 75. 152.700 sampai 152.750. Nah, sampai di area itu. Untuk GJ. Jadi hati-hati bagi Anda yang punya posisi sell GJ karena kalau kita lihat secara teknikal ini, technical confluences detektor ini tidak ada penahan. Ini saya pakai H4. Jadi saya rasa cukup ampuh sekali. Kalau H1 ya kelihatan nih sama. H1 juga lempeng kosong. Tuh kan. Dari level 152 poin berapa nih? 25 lah ya. 250 lah. 500 breakout sampai ke 76, 75. 152.750. Tuh kan. Silakan Anda mengakses ini bisa menggunakan VPN. Kalau misalnya Anda kesulitan untuk mengakses untuk teknikal ini bisa menanyakan ke tim sales atau tim marketing Giga Invest Semarang. Nah, ini soalnya bisa diakses di sini cuma di kantornya Giga Invest. Pakai internet Tri, pakai internet Telkomsel, XL. Kalau menurut saya sih agak susah untuk diakses. Nah, gitu. Kalau nggak percaya silakan Anda cek di Google, silakan di searching. Ini namanya
Technical Conferences Detector. Dikeluarkan oleh FX Street ya. FX Street. Jadi FX Street ini merupakan website yang cukup tua sekali, cukup lama sekali lah ya, cukup lama sekali berkecimpung di analisa mengenai forex. Nah, dulu forex dulu mata uang, sekarang sudah global. Dia sudah menggunakan untuk menganalisa apa namanya? Indeks saham, kemudian ada komoditas. Nah, tapi lebih condongnya ke forex sama komoditas. Tapi dia global, bisa semua. Maksudnya semua analisanya komplit lah ya, lengkap lah ya, karena termasuk website yang kalau menurut saya sih paling lama sih. Itu 2003 itu sudah ada nih, FX Street. Tapi nggak tahu, mungkin sebelum 2003 mungkin sudah ada mungkin. Saya tahunya sekitar 2003 dia sudah ada nih fxstreet.com. Nah, itu. Oke, jadi kalau Anda tidak percaya silahkan Anda akses, bisa nggak searching di Google aja Technical Conference Detector. Nah, bisa muncul nggak gambarnya seperti ini. Kalau bisa muncul, nah itu bisa Anda gunakan, bisa untuk pelajari. Tapi kalau Anda mengalami kesulitan untuk mengakses teknik ini, nah bisa menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Nah, karena apa kita bisa mengakses di kantor GK Invest ini teknik ini. Gitu, saya rasa ada yang tanyakan ada nih. Sebentar saya cek dulu di Google. Oke, untuk Anda, bagi Anda yang apa namanya sudah menjadi nasabah GK Invest selama bulan April, jangan lupa di awal bulan kita akan mengadakan lagi draw seperti biasa untuk periode di bulan April. Jadi kemungkinan jatuhnya di minggu depan ya, minggu depan hari Jumat nanti, insya Allah nanti kita akan lagi draw. Di situ kemudian fasilitas yang ada di GK Invest banyak sekali bagi Anda yang belum tahu, yang belum jadi nasabah, kita pakai metode 5, ada atur trading, M5 booster, atau chartis trading sentral. Juga kita ada edukasi setiap hari. Senin ada jam 2 siang, kemudian Selasa live trade nanti bersama saya. Nanti juga kita akan lihat pakai ini teknik ini, Conferences Detector. Kemudian hari Rabu juga ada live trade bersama saya sama Kang Ardian. Kemudian hari Kamis saat ini, nah edukasi online. Kemudian hari Jumat ada live trade lagi bersama saya sama Kang Ardian. Jadi setiap hari kita mengadakan rutin untuk edukasi untuk seluruh trader di seluruh Indonesia dan untuk nasabah GK Invest Semarang. Ini bagi Anda yang belum jadi nasabah, silahkan untuk menghubungi tim sales GK Invest Semarang dan dapatkan semua kemudahan, dapatkan semua fasilitas yang ada di GK Invest Cabang Semarang. Oke, tidak ada yang ditanyakan lagi. Saya rasa cukup ya. Ini Pak Jumari Abdul juga terima kasih informasinya Pak Rudi. Terima kasih juga untuk Pak Jumari. Mudah-mudahan bisa cuan. Kita cek euronya. Oh, euronya masih di bawah. Nah, ini untuk level untuk kita buy sih ya. Mendekati low. Berdasarkan teknik confluences ini, detektor ini. Kita lihat euro. Kita intip sebelum kita selesai. Nah, ini kan ya. Dia masih berkutat di level ini. Previous monthly high tertinggi bulanan 23,6% harian, Bollinger Band H1 middle di tengah-tengah. Belum lagi di bawahnya ini nih, banyak sekali nih. Kan. Ya, paling enggak market mungkin turun juga nggak banyak. Kemungkinan mantul juga mungkin kita bisa manfaatkan untuk dia pantulan naik. Baik, saya rasa cukup untuk analisa untuk edukasi online pada siang hari ini. Saya memperkenalkan Technical Conferences Detector. Kalau Anda susah untuk mengakses, nanti setiap hari bukan Rabu ya, setiap hari Selasa live trade kita pakai ini, kita cek pakai indikator ini. Karena indikator ini juga dipakai oleh seluruh trader seluruh Indonesia, seluruh dunia, dipakai oleh seluruh trader seluruh dunia. Aksesnya cuma fxstreet.com.
Baik, saya rasa cukup untuk edukasi pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, teknik ini juga mudah-mudahan bermanfaat. Tadi apa yang saya paparkan juga mudah-mudahan juga bermanfaat bagi Anda semuanya, setidaknya bisa mudah-mudahan juga bisa meningkatkan equity trading Anda. Dan sekali lagi pakai disclaimer on, semua keputusan di tangan Anda semuanya. Perhatikan risk management, money management juga diperhatikan. Kemudian untuk nanti malam, jam yang perlu Anda perhatikan untuk melihat MetaTrader 5, 19.30, ada data ekonomi dari Amerika, PDB, sama klaim pengangguran. Serta jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Itu ada penjualan rumah tertunda karena termasuk kategori bintang 3. Jadi cukup membuat pergerakan indeks dolar pada jam tersebut. Oke, saya rasa cukup ya untuk edukasi pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Ketemu lagi di lain kesempatan. Yang jelas setiap hari GK Invest Semarang kita menyajikan edukasi online kepada seluruh trader dari seluruh Indonesia dari hari Senin sampai hari Jumat. Oke, saya Rodi Trianto dari tim R&D GK Invest Cabang Semarang mohon pamit. Ketemu lagi next di lain kesempatan. Selamat sore, salam profit, selamat menunaikan ibadah puasa dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.